Record bisa gak? Ah, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Alhamdulillah pada sore hari ini kita bisa berkumpul di acara Sternum PSMI ya mengenai pelatihan kehumasan. Terima kasih kepada teman-teman atas waktunya untuk bisa menghadiri salah satu kegiatan dari BSMI ini. Mungkin kita sambil menunggu teman-teman yang lain ya, semoga bisa segera bergabung. Eh, Alhamdulillah juga kita masih diberi kesempatan umur oleh Allah untuk bisa beribadah, bisa bertaubat hingga detik ini. Salat serta salam kita haturkan kepada junjungan kita, Nabi besar kita, Nabi Muhammad SAW. Allahumma sholli wa sallim alaih. Karena berkat bilaulah kita bisa merasakan indahnya iman dan Islam hingga detik ini. Nah, sebelum kita mulai uh, sternum kali ini, alangkah baiknya kita tahu dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian membaca umul kitab. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Kemudian dilanjutkan dengan tilawah. Siapa yang mau tilawah? Aku aja, Ci. Ah ya, siap-siap. Monggo Ami. Al-Baqarah aja ya. Boleh, boleh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa idz najjaynakum min ali fir'auna yasumunakum su'al adzabi yuzabbihuna abna'akum wa yastahyuna nisa'akum wa fi dzalikum bala'um mir rabbikum azim. Wa idz faraqna bikumul bahra فأنجيناكم وأغرقنا آل فرعون وأنتم تنظرون وإذ واعدنا موسى 40 ليلة ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون ثم عفونا عنكم من بعد ذلك لعلكم تشكرون وإذ آتينا موسى الكتاب والفرقان لعلكم تهتدون وإذ قال موسى لقومه يا قوم إنكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجل فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم ذلكم خير لكم عند بارئكم فتاب عليكم إنه هو التواب الرحيم وإذ قلتم يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة فأخذتكم الصاعقة وأنتم تنظرون ثم بعثناكم من بعد موتكم لعلكم تشكرون وظللنا عليكم الغمام وأنزلنا عليكم المن والسلوى كلوا من طيبات ما رزقناكم وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون صدق الله العظيم. Sadaqallahul azim, maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Jazakillah khair kasir kepada Ami telah membacakan ayat suci Al-Quran ya, Quran surat Al-Baqarah. Semoga
membaca dan yang mendengarkannya bisa mendapatkan syafaat di hari kiamat kelak gitu ya. Ya, ini selanjutnya, jadi karena sambil menunggu teman-teman yang lain ya, mungkin mungkin kita menyapa dulu kali ya teman-teman yang sudah bergabung. Di sini ada Irfan ya. Bagaimana kabarnya Irfan? Halo kami, alhamdulillah baik. Oh iya, lagi sibuk apa Irfan? Kesibukannya ngedit, tapi gak bisa ngeditnya. Oh, ngedit apa skripsi? eh Banyak sih Kak, skripsi udah sempro, harus ngulang lagi dari awal, padahal udah sempro. Wah, Sampai-sampai down banget, sempat pengen, naudzubillah min dzalik ya. Itu di bawah sadar mungkin kayak pengen mati gitu, pengen bunuh diri, tapi gimana caranya biar mati tapi tidak bunuh diri. Astagfirullahaladzim. Sampai ngedon banget astagfirullah. Under Kak, ya Allah. pressure. Loh kok bisa? Lah terus tapi sudah konsultasi dengan dosen pembimbingnya kan? Sudah, jadi salahnya di saya sih. 2020 kan sempro. Nah, sempronya itu pakai studi kasus. 2021 ini saya ngelanjutin aja terus yang hasil sempro. Ternyata teman-teman yang lain itu minta saran atau studi literatur atau kasus. Kalau saya mah nggak minta saran, dilanjut aja terus sampai selesai. Akhirnya pas sudah selesai, kayak diomelin, dimarahin gitu. Terus dijudesin, disuruh pindah dosbing. Pokoknya gimana sih dicuekin gitu, Kak. Akhirnya mau tidak mau harus ganti sih biar dosen pembimbingnya juga tidak kesel gitu. Oh, begitu. Wah, semangat ya Irfan. Semangat Gimana ya? Irfan. Terima Irfan kasih gizi Kak kan Uci. ya? Ini Oke. kami gizi loh. Iya, aku Izzy. Oh, halo Kak Ami. Halo, semangat semangat. Kak Ami udah kerja Iya, alhamdulillah. di mana Kak? Di rumah sakit atau di puskesmas? Enggak, aku ngambil ikut penelitian gitu. Jadi Oh, akademisi. di balai penelitian gitu ya? Bagaimana? Iya, Balai Penelitian untuk FKUI. Oh, wah, luar biasa ya. Nah, Semoga semangat saya Irfan. bisa seperti Kak Ami. Amin. Lulus tahun ini Irfan, semester ini ya. Angkatan Amin. berapa? Angkatan 2017. Oh iya, bisa-bisa. Kak Uci kesibukannya apa, Kak? Oh, saya pengangguran. Mana ada Uci. Ya, saya begini aja. Iya, eh, udah udah kerja kan ya? Iya, alhamdulillah sudah selesai isi. Sekarang mah apa namanya ngisi-ngisi di klinik aja. Oh, iya. Iya, semangat Irfan. Insya Allah dimudahkan Allah. Ya, yang penting yang penting jangan patah semangat. Hmm, Iya, betul, Kak. Nah, saya juga pas mau ngelakuin itu tuh kayak ingat orang tua gitu. Ingat orang tuanya, cuma saya harapan terakhir orang tua gitu. Saya kan anak terakhir, nah gitu. Jadi kayak langsung bertobat gimana sih? Ya Allah, benar-benar ngedon banget waktu 1 bulan yang lalu itu. Oh iya, iya. Tapi kan ada teman-temannya yang lain juga itu kan ya. Iya, nah jadi teman-teman yang lain juga belum pada selesai. Saya kan awalnya ambisi banget pengen pertama semhas gitu di angkatan saya gitu. Akhirnya minggu kemarin ada teman saya yang semhas pertama gitu. Jadi kayak gimana greget banget.
Oh, begitu. Ya udah, mungkin nanti apa namanya eh, bareng teman-temannya. Insya Allah nggak ditinggal sih. Iya, Yang penting amin. jangan patah semangat ya. Tinggal sedikit lagi, Evan. Jangan Iya, jangan Mas stres. Pep, jangan stres. Iya, siap Kak. Terima kasih ya Kak. Sama-sama. Terus ini lanjut ada De Anissa Puspita. Halo, Assalamualaikum. Bagaimana kabarnya? Waalaikumsalam. Alhamdulillah baik, Kak. Sibuk apa sekarang, Nisa? Mau mempersiapkan buat UKMPPD, Kak. Oh iya ya. Oh, Berarti semangat. ini di rumah aja ya? Iya sih, Kak. Wah, iya ya. Semangat ya. Sedikit lagi juga nih. Berarti ikut yang batch Mei ya? Gelombang satu Iya, ya? gelombang 1 Mei, Kak. Iya, benar. Bisa. Bisa, insya Allah. Iya, Kak. Makasih, Kak. Minta doanya juga ya, Kak. Oh iya, ya Allah. Semangat. Semangat juga Irfan. Semangat Anissa. Mungkin juga Iya, ada Kak. ini, ada Kak Iis. Bagaimana kabarnya? Bagaimana kabarnya Iis? Hari terakhir isip ya? Iya, Stase apa? stase rumah sakit. Oh Rumah iya, sakit di iya. mana, Iis? Di Marsudi Waluyo kami. Wah, Pusat. semangat. Hari terakhir banget. Iya. Oh, tapi besok masuk stase puskesmas sih. Kenapa? Ya kalau sudah tahu. Ini jangan-jangan nih sebelahan. Iya memang. Iya, iya. Kalau Azima ini insya Allah sudah tahu ya. Kenalan dong Kak Azima. Halo Kak Azima. Halo, Assalamualaikum semuanya. Wah Kak Waalaikumsalam, Azima. Kak Azima. Belum pernah ketemu ya? Em, Belum pernah. Iis udah sih. Anissa Puspita, ya belum pernah ketemu. Irfan beberapa kali ngobrol di chat ya, tapi ya gitu aja. Iya, ini Azima ini sangat hits juga ya. Ya sudah, kita lanjut aja ya. Karena sudah jam segini, sambil menunggu teman-teman, mungkin saya akan share screen mengenai permulaan dulu. Jadi, insya Allah agenda hari ini kita akan yang pertama mengenalkan mengenai SOP kehumasan BSNI atau SOP desain BSNI ya. Kemudian nanti karena kita tadi agak terlambat ya memulainya mungkin jam 16:05 kita akan berlatih untuk mendesain di Canva gitu ya. Jadi nanti ini saya akan menyampaikan dahulu. Sudah terlihat ya share screen-nya. Jadi Ya. mungkin di sini kita Ya, sharing-sharing aja ya. Jadi kalau dari divisi humas sendiri, kita sebenarnya ada SOP kehumasan ya. Jadi SOP tentang publikasi dari misalnya agenda-agenda BSMI atau poster-poster BSMI terkait edukasi ataupun yang lainnya. Nah, di humas sendiri itu insya Allah untuk
koordinatornya itu ada saya. Kemudian untuk anggotanya, untuk sementara ini itu ada Kak Hafiz ya, tapi Kak Hafiz sedang berhalangan hadir. Kemudian sebenarnya ada banyak juga yang biasanya bantu-bantu Humas itu ada Kak Iis, terus ada Kak Liadia. Cuma belum bisa hadir juga. Mungkin nanti di Relawan 7 kan kemarin sempat ada magang ya. Nanti ke depannya akan dibagi sesuai dengan magangannya. Cuma karena kemarin itu pandemi, jadi sempat terhalang untuk magang di divisi-divisi PSMI. Nah, kalau di divisi Humas sendiri, kan tadi sudah saya sampaikan ya, ada SOP-nya. Untuk mendesain sendiri, karena kita sekarang adalah pelatihan desain dengan Canva, jadi aplikasi yang paling mudah ya untuk saat ini. Nah, jadi untuk membuat suatu poster atau membuat suatu agenda ataupun apapun itu ya untuk publikasi itu kalau bisa itu disamakan ya kalau di SOP desain Humas sendiri karena kalau tidak disamakan itu kesannya nanti ketika masuk ke sosial media itu jadi berantakan tapi kalau disamakan itu jadinya rapi gitu kan tampilannya. Nah di Humas BSMI sendiri ini ada beberapa ketentuan. Jadi untuk ketika kita membuat font judul ya dari suatu acara, itu kita pakai font Advent Pro ya. Ini juga sudah saya cari di apa di Canva itu ada ya Advent Pro. Kemudian untuk font subjudul dan konten itu sebenarnya pakai Kenturi Gotik ya. Itu sebenarnya font yang paling simpel ya kalau di Photoshop atau di Corel Draw ya ataupun di Microsoft Word itu ada, tapi di Canva tidak ada. Jadi saya cari yang agak mirip ya, itu ada Amaran. Jadi nanti ini untuk sementara ketika kita mendesain Canva perlu disamakan ya untuk eh, font judul ataupun font subjudul. Terus kemudian untuk ton warna yang digunakan di Humas BSMI sendiri itu ada 3 warna dasar, yaitu warna abu-abu, warna merah cerah, ini warnanya BSMI ya, dan kemudian warna merah hati. Nah, ini ada kodenya, nanti bisa dicari ketika kita mendesain di manapun itu, baik di Photoshop, ataupun di Canva, ataupun di Corel, mungkin juga ada ya. Ketika kita mencari warna yang sama, kita bisa masukkan kode warnanya. Jadi minimal mengandung 3 warna ini dalam desain itu, agar serupa gitu ya, sama gitu. Nah, kemudian ketika kita ingin mendesain sesuatu, kita harus memperhatikan eh, karya kita atau hasil desain kita itu sesuai ya, enak dipandang gitu ya. Nah, karena sekarang kan zamannya sosial media dengan Instagram, dengan post feed IG ya, post feed Instagram. Nah, biasanya kan kita pakai ukuran square ya, ukuran yang sama, kotak gitu ya. Nah, kalau di ukuran kanvas sendiri itu adalah 1080 pixel kali 1080 pixel ya, atau simetris antara weight dan height-nya gitu. Karena juga nanti kan ketika tampilan di feed IG itu juga ukurannya square. Nah, ketika kita mendesain, itu kita harus memperhatikan ukuran font, jeda antar elemen desain. Jadi kan tadi sudah ya ditentukan font yang sama, kemudian ada jeda di antara elemen desain. Jadi kalau bisa ketika kita mendesain tuh jangan yang terlalu rapat, tapi berilah spasi gitu ya di antara font yang kita tampilkan karena agar orang yang membaca atau melihat poster kita itu tidak bosan dan menjadi eye-catching gitu ya, jadi tertarik gitu. Nah, ini saya ambil dari poster Yayasan My Life ya, karena kemudian saya juga diamanahkan di sana kayak gitu. Nah, untuk margin kira-kira itu, yang dimaksud margin kira-kira adalah di samping kanan, kiri, ataupun bawah, atas ini, kalau bisa kita kosongkan. Karena ya tadi ya, supaya tidak terlalu mepet ke pinggir. Nah, ini kira-kira adalah 85 pixel. Jadi, kasih batas kosong ya antara bagian tepi ini. Supaya ketika nanti masuk di feed Instagram ataupun di manapun ya, itu mata kita itu fokus di bagian tengah ini.
Nah, ini contoh yang benar ya. Ini saya tampilkan contoh yang salah. Nah, ini mungkin yang salah ya. Jadi, ketika marginnya itu tidak diperkirakan. Jadinya ketika orang melihat itu, jadinya kan melebar kemana-mana ya. Akhirnya badan poster itu terisi semua. Padahal kalau bisa, itu hanya di bagian tengah saja gitu ya. Sedangkan di samping kanan kiri atas bawah itu kalau bisa dikasih kosongan. Nah, ini harusnya lebih geser ke tengah kayak gitu. Nah, ini adalah contoh yang salah ya. Kayak gitu. Nah, ini contoh lagi ya. Tadi kan di post feed ya, yang persegi. Nah, kalau ini post feed panjang. Nah, ini juga tampilan yang akan muncul ketika kita membuka Instagram kan ada yang satu tampilan layar ya. Nah, itu adalah ukuran 1080 pixel kali 1350 pixel. Jadi dia lebih panjang ya, lebih panjang dibandingkan lebarnya. Tapi ketika tampil di layar HP itu tampil semua, tidak ada yang terpotong. Nah, itu juga masih diperbolehkan. Namun tetap diperhatikan ketika kita ingin membuat desain poster dengan ukuran feed panjang, itu kita harus tahu bahwa yang akan muncul di feed IG itu adalah bagian persegi saja, bagian persegi tengah. Sehingga apa yang penting-penting itu kalau bisa berada di bagian dalam persegi ini. Jangan sampai melebar ke bagian yang tidak tampak. Jadi kita harus kira-kira mengukur apa namanya ukuran persegi kalau 1080 kali 1080 itu seberapa ya? Berarti saya harus menaruh bagian-bagian penting seperti pendaftaran ataupun CP ataupun harinya itu di bagian yang eh, tengah tadi gitu ya. Jangan sampai ke potong di bagian bawah sehingga ketika lihat di feed itu jadi kepotong kayak gitu. Ya kan, pasti maksudnya paham ya. Ketika dibuka, dia muncul, tapi ketika tampil feed itu dikecilkan, itu kan biasanya kepotong. Nah, itu bagaimana caranya supaya yang penting itu berada di kotak, di persegi, sedangkan yang tidak terlalu penting tidak apa di bagian yang bawah. Nah, juga perlu diperhatikan sama ya fontnya, ukuran fontnya, jeda, dan antar elemen desain itu ada jedanya. Ya, jadi kan bagus ya kalau ketika yang didesain itu sama gitu, sama tonnya gitu ya. Akan berbeda jika berwarna-warni, takutnya malah tidak menarik gitu. Terus tetap diberikan margin ya. Nah, selanjutnya ini kalau pada post feed panjang. Nah, kalau pada story Instagram, ya kita tahu ya ukurannya dia lebih panjang ya, dan ukuran lebarnya dia lebih kecil. Jadi 1080 pixel kali 600 pixel. Nah, untuk story Instagram sendiri, upayakan untuk bahan-bahan yang penting atau apa yang ingin kita sampaikan itu berada di tengah. Jadi kasih jeda margin atas dengan bawah ini diberi jeda yang besar. Karena eh, kan kebanyakan akan tertutup dengan kalau kita lihat di di story Instagram kan pasti tertutup dengan apa ya namanya? Storyline ya, atau di bagian bawah biasanya ada komentar atau lainnya ya, kayak gitu. Nah, makanya ketika kita ingin mendesain story Instagram, upayakan apa yang ingin kita sampaikan, pesan yang kita ingin sampaikan itu berada di bagian tengah, dan kita kosongkan bagian atas dan bagian bawah. Terus tetap sama ya, diberi margin kira-kira 85 pixel supaya tidak terpotong gitu. Nah, ini kan seragam ya, jadi enak ketika dipandang. Nah, ini contoh desain ya. Ini contoh desain yang benar yang kanan ya. Jadi ketika eh, diberikan margin dengan benar, kan akan tertata dengan baik ya. Nah, ketika tidak diberi margin dengan benar, akhirnya jadinya melebar kemana-mana yang sebelah kiri. Jadi kalau bisa, ketika kita misalnya mendapat tugas desain nih, menjadi sebuah tim media atau tim humas gitu ya dari suatu organisasi ataupun yang lainnya, itu ya tadi yang memperhatikan minimal aturan-aturan tadi karena membuat orang yang membaca itu menjadi tidak bosan gitu kan, dan akhirnya fokus ke bagian eh, yang tengah saja yang ingin disampaikan seperti itu. Nah, ini contoh desain yang benar yang sebelah kanan ya.
kayak gitu. Nah, habis ini kita mungkin akan berlatih mengaplikasikan aplikasi Canva ya. Jadi Canva ini adalah salah satu aplikasi yang mudah kita temukan untuk sekarang ya, karena ada kemudahan teknologi juga. Jadi selain meskipun kita nggak bisa Photoshop atau nggak bisa pakai Corel gitu ya, ataupun aplikasi desain yang lain, tapi ada fasilitas desain Canva ini yang bisa dipakai oleh semua kalangan gitu ya. Dan Canva ini banyak keuntungannya. Jadi kita bisa memasukkan, kan kita masuknya pakai akun email kita ya. Jadi ketika kita mendesain di situ, itu otomatis akan tersimpan lewat internet. Jadi tidak hilang begitu saja ketika kita lupa atau gimana gitu ya. Tapi akan tersimpan otomatis. Kemudian dengan Canva juga kita bisa merger dengan teman yang lain. Jadi kita ingin apa namanya bekerja sama untuk mendesain, nah itu ada di Canva. Sehingga Canva ini banyak digunakan oleh orang-orang. Nah, nanti insya Allah akan ada tutor ya. Jadi ada Kak Ami sama saya ya untuk berlatih menggunakan Canva dengan HP. Jadi nanti diharapkan semuanya sudah menginstal Canva ya di aplikasi di HP-nya gitu. Karena nanti kita akan mencoba bagaimana mendesain menggunakan HP. Jadi semua orang bisa mendesain tanpa harus menggunakan komputer, tanpa harus menggunakan Photoshop gitu ya gitu. Tapi kalau misalnya teman-teman sudah expert sih nggak apa-apa banget ya pakai Photoshop, Corel Draw gitu kan. Tapi kan ini tujuannya kalau pas sekarang ini adalah untuk berlatih yang sederhana. Nah, ini nanti akan dijelaskan di pertemuan habis ini. Maksudnya sesi selanjutnya ini. Nah, begitu ya. Mungkin ada yang mau ditanyakan atau langsung aplikasi aja ya. Kalau sih izin nanya, Oh iya, itu cara ngukurnya kalau udah 85 pixel gimana, Mbak? iya sebenarnya dikira-kira aja ya. Ya nggak kira-kira juga sih. Ada, kalau mungkin ada apa namanya ruler ya di eh, show ruler ya. Nanti akan kita lihat kira-kira garisnya itu seberapa kayak gitu. Sebenarnya nggak ada ininya sih, nggak ada ukuran ininya, cuma kira-kira aja. Yang penting marginnya itu dikosongin, jangan sampai terisi penuh semua. Kayak gitu sih, Zim. Baik, terima kasih. Mungkin Ami ada tambahan. Tidak ada Uci, terima kasih. Ya, baik ya. Mungkin itu pengenalan sedikit mengenai SOP Humas BSMI. Nah, habis ini kita akan berlatih mendesain ya dengan menggunakan Canva. Jadi eh ini ada berapa ya? Ada satu dua tiga, lima 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 orang ya. Kira-kira mau dibagi atau bareng-bareng? Bareng-bareng. Mungkin Ami tutornya ya. Berarti nanti ini kan install Canva tuh, habis itu nanti bareng-bareng gitu ya. Apa stepnya? Iya, kita akan mendesain bareng-bareng di tempat masing-masing ya. Nanti akan dipandu oleh Kak Ami. Oke, mau Oci. install dulu. Saya kasihkan link ya. Ini Ami mau beneran apa enggak, Mi? Yo, iya nggak apa-apa sih. Ini gimana? Ya sudah, aku aja wes, gak apa-apa ya. Yo, yo. Ami apa aku? Gimana, Mi? Bareng aja, Ci.
Ya sudah bareng ya. Ini saya share mana ya? eh ini semuanya sudah punya aplikasi Canva ya di HP ya. Ada yang belum punya enggak? Kalau enggak dia bisa lewat browser, Ci. Oh iya ya, bisa lewat browser ya. Ya, bisa lewat Ah, browser. Masih install, Mbak. oh iya, baik-baik. Nah, ini saya share link di chat di chat Gmeet-nya ya. Nanti supaya kita bisa masuk ke foldernya dari Stenum ini. Oh ya, itu tadi kami menyampaikan ya, kalau misalnya HP-nya nggak cukup buat install, bisa dari browser ya, pakai canva.com. Kayak gitu. Sudah, Kak. Teman-teman yang lain gimana? Apakah sudah? Sudah, Kak. Sudah ya. Mungkin Ami mau share screen. Oh iya, Ci. Gimana? Oh iya, nanti ini ya kita mendesain bareng. Terus nanti dikumpulkan di foldernya BSMI ya. Aku kalau buka yang lain nggak kelihatan kan? Tidak, Ya, tidak. nanti di-uploadnya di Sternum Design Canva ini ya, Ci ya. Iya, benar-benar. Kalau misalkan udah buka linknya, itu mungkin bisa diklik aja Sternum Design Canva-nya. Kemudian di sini kan udah ada folder template BSMI. Itu bisa di-download aja semuanya. Aku download. Di sini udah ada logo BSMI. Kemudian udah ada kontak person BSMI Malang. Kemudian ini ada wallpaper atau background. Dan di sini ada tone warna yang dipakai sama BSMI kayak gitu.
Kemudian ini kita bisa langsung aja bikin desainnya. Ini bisa create design. Kita bikin Instagram post. Jadi nanti teman-teman bisa langsung bikin juga. Untuk hari ini kita praktek langsung aja bikin satu flyer. Satu flyer itu isinya workshop hitanan massal. Workshop hitanan massal tanggalnya mungkin tanggal acaranya besok 21 Maret 2021 Ahad. Kemudian pematerinya namanya masing-masing. Terus fotonya juga foto masing-masing. Via Zoom-nya mungkin kan via Zoom, terus link Zoom-nya boleh terserah bikin sendiri nggak apa-apa. Terus nomornya untuk nomor CP, nomor masing-masing. Nanti di flyernya itu yang wajib ada itu biasanya itu logo, kemudian icon-icon kayak IG. Gitu. Ini tadi yang kita udah download itu bisa kita upload dulu. Ini kayaknya apa namanya share screen-nya kepotong. Oh iya, segini. Ya beli-beli. Jadi ini tampilannya Canva kalau misalkan pakai teman-teman. Di sini ini background-nya. Kemudian ini kalau misalkan mau diganti jadi warna abu atau warna putih aja atau warna hitam itu bisa langsung aja. Oke. Nah, di sini kalau misalkan nih kita bingung mau template-nya kayak gimana ya, itu Canva itu udah nyediain banyak banget template yang bisa kita pakai. Jadi nanti kalau misalkan lagi buntu atau gimana itu bisa pakai ini aja langsung. Seperti itu, tapi mungkin disesuaikan tone-nya itu mau kayak gimana, sesuaiin sama punyanya BSMI. Di sini ada template, kemudian di sini tempat uploadnya yang tadi, kemudian foto kalau misalkan ini tunggu loadingnya. Ini foto ya kalau misalnya mau nambahin foto. Kemudian di sini elemen, elemen itu kalau mau nambahin kayak bentuk-bentuk apa ya, shapes, kemudian frame misalkan frame foto, kemudian line itu kalau misalkan mau nambahin garis atau arrow. Kemudian di elemen ini juga kita bisa nyari misalkan mau nyari Instagram gitu, Instagram icon. Itu ada di elemen. Ini lelet sekali ya internet. Oke, lanjut aja kalau gitu. Ini teks, kalau misalkan mau nambahin teks,
Ini besarnya bisa disesuaikan, kemudian speaker, audio, video. Kalau misalkan di Canva itu bisa bikin kayak video yang bergerak atau GIF itu bisa. Dan ini backgroundnya, kalau misalkan mau diganti backgroundnya seperti itu. Mungkin langsung aja silakan kita praktek langsung ya. Bagaimana membuat layer. Jadi teman-teman membuat langsung aja buat layernya masing-masing. Nah, di sini kalau misalkan misalkan nih kita mau ngasih efek-efek apa itu bisa. Kalau misalkan kita mau crop gambarnya bisa di crop. Nah, tadi kan ada icon tuh BSMI, tapi ini ketutup. Ini bisa langsung aja di posisinya dibikin backwards untuk yang baru. Kemudian kalau mau mana ya, mentransparansi, misalkan ini kan ada background kotak-kotak, itu bisa kita, ini kan terlalu jelas, itu bisa kita kurangin transparansinya. Ya. Kalau misalnya kita mau nambahin, ya let's.
Jadi kalau misalkan kita mau nambahin icon itu bisa kita pakai elements. Kita mau nambahin icon Instagram di sini udah ada. Mungkin icon Twitter. Ya ini mungkin Kak Ami terkendala jaringan ya, karena lagi hujan deras. Jadi mungkin saya Ya, lanjutkan Ci, ya. boleh di-share. Saya lanjutkan berarti ya, Mi ya. Ya, terima kasih ya Kak Ami. Tadi sudah dipandu. Nah, ini sekarang saya lanjutkan ya. Sebentar, eh, kepotong ya. Tak kecilin bentar. Nah, ini kita melanjutkan yang tadi sama kami ya. Jadi tadi kan sudah nih kita masuk ke feed Instagram ya, ukuran feed. Terus kita sudah download. Nah, ini kita mulai desain. Nah, sebenarnya terserah ya ini mau ditaruh di bagian mana yang bagian-bagian yang kita download tadi. Nah, ini kalau tadi ditaruh logonya kita taruh bagian kanan atas ya. Nah, ini eh, dikasih margin ya di bagian kanan kirinya. Nah, kalau bagian sosial media ini kan sebenarnya buat identitas kita ya. Ini terserah sih mau ditaruh di bawah atau mau taruh di tengah tadi ya. Ini saya taruh bawah misalnya. Atau kalau kita mau ngikutin yang margin tadi ya, saya taruh bagian sini aja biar nggak terlalu pinggir. Nah, ini. Nah, ini kalau misalnya mau ditambahin logo Twitter, nah itu bisa kita search ya di bagian Elements, terus kita cari Twitter. Nah, itu dia akan muncul sendiri. Jadi enaknya Canva itu seperti itu ya. Jadi banyak pilihan-pilihan gitu yang bisa kita gunakan. Kalau kita mau ngambil cari logo Facebook, nah itu langsung search aja. Nah, dia langsung otomatis ada dalam bentuk PNG, jadi nggak perlu diedit-edit lagi. Kayak gitu ya. Jadi sangat mudah sebenarnya kalau pakai Canva ini. Nah, ini kalau saya nggak jadi pakai Twitter ya. Nah, kita langsung aja. Tadi kan tugas dari kami adalah membuat acara workshop dari eh apa namanya? Workshop hitanan massal ya. Ya udah berarti saya akan membuat judulnya dulu. Ini kita bisa tambah ya di pojok kanan bawah ini ada tambah. Nih biasanya ada tanda positif. Nah ini kita eh, pencet ya buat kita ambil bagian teks. Nah terus kita pilih bagian terserah misalnya add heading ya sebagai judul. Sebenarnya kita ada pilihan-pilihan yang disediakan oleh Canva ya terserah. Nah ini saya mau coba sendiri eh workshop ya. Workshop hitanan massal. Workshop. Ini kita pakai font yang tadi diminta oleh BSMI kalau misalnya kita menjadi
panitia acara ya dari BSMI. Ini saya pakai font tadi kan Advent Pro ya. Berarti kita cari bagian fontnya. Coba Advent Pro. Nah, ini ada ya. Nah, nanti dia akan otomatis berubah. Nah, ini nanti kita sesuaikan ukurannya mau seberapa. Misalnya saya segini ya. Saya taruh di bagian atas ini. Nah, kemudian ini bagian judul. Saya tambahkan lagi subheading ya. Workshop hitanan massal. BSMI misalnya. Nah, ini kita bisa sesuaikan ukurannya ya. Terus kita menyesuaikan tadi karena fontnya adalah Advent Pro ya. Nah, ini kalau tadi pakai bold, ini saya pakai medium aja. Nah, nanti kita bisa sesuaikan ukurannya. Kelihatan enggak? Ukurannya atau apa namanya? Warnanya ya. Ini saya pakai warna hitam aja. Nah, kemudian ya kita sesuaikan selera kita. Tapi kalau bisa sih ya seseninya kita ya. Nah, ini dia judul Workshop Hitanan Massal BSMI. Kemudian saya tambah harinya. Harinya tadi kata Kak Ami adalah hari Ahad ya, besok ya. Ahad tanggal 21 Maret 2021. Ini ukurannya saya kecilin, misalnya mau segini aja 30 ya. Ini saya taruh sini. Ahad, terus jamnya saya tambah lagi jam berapa ya? Misalnya mau jam 08.00 sampai 12.00 WIB. Ini saya sesuaikan. Ini kita bisa narik kanan kiri nih ya. Nah, ini ya. Atau kita mengatur ukuran fontnya, terserah kita ya. Nah, terus selanjutnya tempatnya. Tempatnya karena mungkin karena masih pandemi ya, kita melalui Zoom meeting. Zoom meeting. Nah, ini ya. Ini saya taruh di sini. Kita sesuaikan ukurannya. Saya misalnya segini ya. Oh iya, dikasih jarak ya antar font supaya tidak terlalu padat. Nah, terus saya mau kasih ini apa namanya? Kontak person ya. CP. CP CP pendaftaran. CP pendaftaran. Nomor kita ya 089685480240. Kak Uci misalnya. Oh iya tadi lupa ya nama pematerinya belum. Nah ini ya terus misalnya saya mau ngatur fontnya kecil aja. Segini aja 24. Nah ini saya taruh di bagian bawah. Wah ternyata nggak cukup ya. Ini kita bisa enter juga sih. Nah, terus ini kita bisa atur mau di tengah apa bagian pinggir. Nah ini ya bisa kita atur. Nah ini saya bagian rata kiri ya. Terus kita pindah. Nah, udah selesai. Sama tadi pematerinya. Pematerinya ini kita buat kita sendiri ya. Pematerinya adalah sama Kak Uci. Kak Uci Putri saya. Ini saya taruh bagian atas. Nah,
sama tulisan bersamanya ya. Ini kecil aja. Hmm, ber eh bersama bersama. Nah, ya. Sebenarnya tadi kan ini ya harus menyesuaikan font BSMI. Font BSMI itu tadi pakai ini apa namanya? Amaran ya. Coba kita pakai Amaran. Kita ganti fontnya pakai Amaran. Ini Amaran. Sebenarnya terserah kita mau pakai font apa. Cuma kan sekarang kita ceritanya lagi pelatihan BSMI. Jadi kita sesuaikan. Cewek banget ya ternyata. Wis gak apa-apa wis. Eh, nah, udah sip. Selesai ya. Tinggal kita sesuaikan jaraknya. Nah, ini Canva ini juga bisa otomatis memberi rekomendasi ininya ya, jarak-jaraknya. Enggak tadi ini ya, kalau bisa disesuaikan, jangan sampai terlalu dekat. Nah, kita kasih jarak. Nah, terus ini pendaftaran. Nah, udah ya. Terus kita misalnya mau kasih tambah logo. Logo dari Zoom coba ya. Nemu nggak? Zoom. Wah, ternyata muncul. Nah, ini kita bisa masukkan nih di sini. Saya mau download yang ini ya. Nah, ini kita kecilin. Kita taruh bagian sini. Zoom meeting. Terus sama WA. Elements. Terus kita cari WhatsApp. WhatsApp. Nah, ini ya. Nah, ini misalnya saya mau ambil yang ini. Kita sesuaikan. Nah, sip, udah jadi deh. Nah, tinggal kita kasih gambar pematerinya, misalnya. Nah, ini caranya buat memberi kita ngasih gambar. Kalau kita ngasih gambar biasa kan jadinya tidak berbentuk ya. Nah, ya. Saya carikan dulu gambar. Ada gambar. Mana. Misalnya gambar, saya tidak punya foto. Sebentar. Mana. Sebentar ya, saya carikan gambar. Gak ada gambar. Misalnya ini deh. Gak ada. Mana ya? Kelamaan nih. Ini aja deh. Nah, ini kan kalau misalnya kita kasih eh gambar ini misalnya ya. Nah, ini kan bentuknya kotak nih. Nggak sesuai harapan kita nih. Kalau misalnya masa gambarnya kotak aja gitu kan. Nah, kita di Canva ini bisa ada fasilitas buat membentuk ya sesuai keinginan kita. Nah, ini ada nih bagian elements, terus kita bagian pilih yang ini atas ini ya. Bagian shape ya. Bagian apa namanya kok jadi lupa sih. Ini kita close dulu.
Ini bagian frame. Nah, ini kita bisa milih sesuai bentuk nantinya. Kita mau gambar kita itu bentuknya seperti apa. Ini misalnya saya mau pilih yang gambarnya nih lingkaran ya. Lingkaran. Nah, ini kita bisa masukkan di sini. Kita tata, misalnya saya taruh sini ya. Oh, nggak muncul ya. Kita taruh posisinya forward. Oh, masih loading berarti. Nah, ini. Nah, kalau udah muncul gambar ini, nah kita bisa ngedrag gambar kita tadi. Nih, misalnya nih foto saya ya, saya nggak punya foto. Kita masukkan di sini. Nah, gitu. Jadi gampang kan? Jadi kalau kita misalnya mau ngasih eh, gambar pemateri, terus bentuknya sesuai keinginan kita, lingkaran atau seperti apa. Nah, ini di Canva ini disediakan membentuk lingkaran otomatis. Kita tinggal ngedrag gitu. Nah, kalau misalnya kita, wah ini kan warnanya abu-abu ya, nggak kelihatan ya. Nah, ini kita bisa kasih pinggiran ya. Kalau saya gini, kalau saya manual sih. Kita copy. Bentar, bentar, bentar. Oh, nggak mau ya. Ini nggak ada klik kanannya sih. eh oh, nggak muncul ya. Kalau pakai mouse sebenarnya bisa ya kita copy paste atau enggak gini aja. Kita tambah elements shape. Shape ini kita pilih lingkaran juga. Nah, ini saya mau kasih warna misalnya abu. Nah, terus kita sesuaikan sama ukuran foto tadi. Kira-kira seginilah. Nah, nah gitu ya. Terus tinggal kita taruh ke bagian belakang. Posisinya kita backward. Nah, tinggal kita sesuaikan. Nah, gitu. Jadi gampang banget kan di Canva ini untuk mendesain secara mudah. Nah, ini tinggal kita pindahkan. Nah, ini kita kasih border misalnya. Nah, seperti itu. Nah, jadi kan agak kelihatan ya. Nah, ini adalah desain simple ya. Untuk misalnya kita mau ngadakan acara atau ngadakan seperti apa, pakai Canva. Gitu. Mungkin bagaimana yang lainnya? Apakah bisa mengikuti? Apakah ada pertanyaan? Ini ya, contoh hasilnya seperti ini ya jadinya. Sangat simpel bukan menggunakan Canva. Kalau pakai Photoshop mungkin ataupun Corel harus pakai komputer terus agak lama gitu. Oh ya ini sebenarnya bisa kita grupkan ya. Klik kanannya itu di mana ya? Kok di HP itu salah, nggak usah. Sebenarnya ini bisa digrupkan ya dengan yang bagian belakang. Gitu. Ya mungkin ada yang mau ditanyakan dari teman-teman. Nah, di Canva ini juga kita bisa nambahkan background. Misalnya kita mau kasih ini stiker bisa. Terus tadi ya kata Kak Ami line. Nah, ini ya misalnya saya mau kasih gambar background di belakang tulisan hari. Ini misalnya. Nah, ini misalnya saya pakai ini ya. Nah, kita ganti warnanya biar agak kelihatan ya. Merah. Wah, kemerahan. Abu aja. Ya. Nah, ini kita taruh di belakang sini. Atau nggak kelihatan ya? Oranye. Nah, wis ke apa wis. Seharusnya mengikuti warna BSMI ya, merah ini sih. Tapi merahnya terlalu gelap ya. Ya bisa kita sesuaikan. Misalnya saya mau ambil abu atau mau ambil warna, ya oranye aja biar kelihatan. Nah, ini. Nah, jadi
di Canva ini kita bisa otomatis nambah-nambah disediakan. Terus kita misalnya mau kasih nih stiker-stiker ya buat penghias dari poster kita supaya nggak sepi. Misalnya saya mau kasih, mana ya? Ini Pro. Kalau Pro itu berarti yang berbayar. Ini misalnya. Ini saya kasih warna merah. Ini misalnya, terus saya buat agak transparan posisinya di backward, belakang, terus transparannya saya buat agak transparan. Nah, misalnya seperti ini, terus kita bisa putar, seperti apa? Setelah kita posisinya, udah. Nah, mungkin ya ada yang mau ditanyakan dari teman-teman? Apa bisa ngikutin nggak yang lainnya? Nggak ada suaranya. Oh, ini misalnya saya mau tambah lagi ya. Apa lagi ya? Sebenarnya kalau di BSMI itu tadi itu warna-warna dasar. Kalau misalnya teman-teman mau tambahan yang lain, nggak apa-apa ya. Yang penting mengandung tadi itu 3 warna itu, terus eh, sama fontnya disesuaikan. Nah, ini misalnya gini ya. Transparannya. Sip. Nah, ini selesai. Sangat simpel ya. Gitu mungkin ada yang mau ditanyakan dari teman-teman sekalian. Ya, nah ini nanti Canva ini bisa nge-save otomatis ya. Jadi kita tinggal kemana gitu ya. Ini nanti akan nge-save otomatis di Canva-nya. Nge-save-nya ke email kita kan. Karena kita masuk ke email kita. Nah, Canva ini selain kita buat poster acara ataupun lainnya, itu juga bisa misalnya membuat quotes-quotes ya. Atau mengisi feed Instagram ya, konten-konten kan biasanya sekarang banyak konten kreator ya. Nah, pakai Canva itu sangat mudah gitu ya, dan disediakan banyak stiker-stiker gratis gitu ya. Jadi kita bisa tambahkan sesuai dengan keinginan kita. Ada juga yang bentuknya orang. Terserah kita mau cari apa. Nih, heart, oh salah. Ini flower nih, misalnya Sita kan suka bunga ya. Ini kita mau tambah ini deh. Nah, misalnya ini, tapi ini jadi rame banget ya. Sebenarnya terserah kita ya mau seperti apa. Nah, seperti itu. Ya, terserah kita mau seperti apa, tapi kalau bisa ketika kita ada di suatu apa organisasi ya menyesuaikan dengan SOP-nya. Ya, itu mungkin sekian dari saya. Habis itu kita bisa download di sini ya. Ini buat kita download, pencet yang bagian sini. Nanti akan otomatis kesimpan di galeri kita. Ataupun kita mau posting, misalnya mau ke feed Instagram, apa ke WhatsApp, kayak gitu ya. Terus bisa juga kita share ke tadi, ke folder yang tadi yang sudah kita buat. Nih, saya mau share ke folder sternum tadi. Nanti dikumpulkan di sini. Nah, tadi pencet yang titik 3 ini ya. Ini kita can view. Kita ubah. Nah, udah.
Nanti dia akan otomatis ke situ, akan masuk ke folder kita di sternum. Nah, mana kelihatan? Nah, ini nanti akan masuk ya secara otomatis. Seperti itu. Nah, ini kita bisa lihat hasil karya teman-teman. Nah, mungkin itu sekian dari saya tentang tutorial membuat desain ya. Saya banyak yang bisa kita buat di apa namanya dengan menggunakan Canva. Ini saya pakai komputer ya. Tadi kan sudah, nah ini kita bisa membuat contoh-contohnya. Ini gampang sekali ya pakai Canva. Ini juga pakai Canva yang desain kemarin. Kayak gitu. Nah, ini caranya juga sama. Ya, itu sih ya. Mungkin dari saya, terima kasih. eh nah, mungkin ada yang mau ditanyakan dari teman-teman, dari Sita, apa dari Irfan, atau adiknya Sita ini ada. Dari Sita nggak ada sih, Ci. Paham insya Allah. Dari Irfan juga gak ada, Kak. Dapat dipahami penjelasannya, alhamdulillah. Alhamdulillah. Nanti dikumpulkan ya hasil karyanya Irfan, Sita, terus adiknya Sita ini. Siap, Kak. Mungkin dari Ami ada tambahan nih. Tes, halo? Iya. Halo, Mi. Ya, ya kedengeran. Ya, dari aku nggak ada, Ci. Mungkin jangan lupa diupload. Terus habis itu mungkin Ci kasih tahu ini cara duplikasi kali ya. Oh, duplikasi ya. Mm-mm. Coba ya. Duplikasi. Nah, duplikasi ini sebenarnya gampang ya. Kita tinggal pencet ini. Nah, ini ya. Nggak kelihatan. Bagian titik 3 nih. Titik 3 di atas ini. Nah, terus di bagian yang ini. Kita duplikasi. Nah, jadi dia otomatis akan menjadi 2. Nah, ini ya. Gitu. Nanti kita tinggal, misalnya kita mau ngedit acara selanjutnya dengan template yang sama. Misalnya ini acara selanjutnya seminar. Seminar. Nah, misalnya kayak gitu ya. Terus ini misalnya backgroundnya mau saya ganti. Enggak download lagi sih ini masih. Misalnya mau ganti warna atau enggak kelihatan. Nah, kayak gini. Nah, seperti itu ya. Jadi sangat gampang ya dengan Canva ini. Nah, nanti kalau kita mau nyari warna sesuai dengan DSMI, tadi kan warnanya adalah warna ini ya. Nah, ini kita bisa cari di bagian sini. Misalnya E70101. Nah, ini. Nah, kita cari ya. Nah, ini akan otomatis. Nah, tuh gitu ya. Tapi ini marah banget ya. Ini mau saya putih aja. Begitu teman-teman. Gimana, Mi? Iya, makasih Ci. Oh iya, sama-sama, Mi. Ini misalnya saya mau kasih background. Mungkin adiknya Sita mau tanya-tanya atau Sitanya nih. Kita tahu ya. Nah, ini. Uci gambarnya nggak kelihatan. Oh iya, bentar belum selesai nih. Nih, tak buat gini ya. Bentar. Nggak muncul. Oh iya dah. Oh iya, Dari tadi nggak astagfirullah. muncul.
Belum aku share Ame screen. ngomong tapi suaranya pelan banget, gak kelihatan. Maaf, ya Allah. Ini ya, ini aku coba kasih tiga. Terus backward. Nah, terus salah. Ininya aku transparansi. Sebenarnya simpel sekali. Nah, gitu teman-teman. Ya itu mungkin ya sedikit tentang desain Canva. Jadi nanti Sita misalnya kalau bikin konten gampang sekali pakai Canva. Iya, Ci, oke. Mungkin sekian dari saya. Terima kasih. Jika tidak ada yang ingin ditanyakan, eh Afwan kalau ada salah-salah kata, saya kembalikan kepada Ami. Iya, terima kasih Uci sudah nge-share pengalamannya untuk membuat Canva. Jadi teman-teman, kalau misalkan Canva ini sebenarnya bisa juga offline. Jadi tidak perlu khawatir kalau misalkan tadi kan saya kesulitan jaringan ya, itu dia masih tetap bisa ke-save di akun kita. Jadi bisa tetap kita buka kayak gitu. Ya, itu saja untuk hari ini. Mungkin kalau misalkan ada pertanyaan, bisa langsung ditanyakan kepada Kak Uci, kayak gitu. Atau mungkin kayak bingung, aku mau bikin sesuatu, tapi caranya gimana ya? Itu bisa langsung aja menghubungi Kak Uci. Ya, terima kasih teman-teman atas kehadirannya pada sore hari ini. Ini apakah kita tutup langsung, Ci? Oh iya, ya sudah ya berarti ya. Ya, Mungkin, jangan lupa di-upload. oh iya jangan lupa diupload ya di folder tadi. Karena ini sudah menunjukkan waktu pukul 5 sore. Tak terasa ya sudah 1,5 jam kita bersama WD. Semoga apa yang kita dapatkan di pertemuan kali ini bisa bermanfaat dan bisa diaplikasikan untuk konten-konten kebaikan lainnya gitu ya. Bukan hanya kegiatan tapi juga konten-konten yang lain. Mungkin ada closing statement dari Ami. Closing statement. Ya, jadi untuk saat ini, kalau misalkan dulu kita cuma tahu Adobe, terus Corel, terus kita bingung caranya mendesain seperti apa, karena memang tombol-tombolnya toolbarnya tuh banyak banget kayak gitu. Sekarang kita udah ada aplikasi yang sangat mudah kayak gitu, yaitu Canva. Itu bisa kita manfaatkan dengan baik seperti itu untuk membuat konten-konten yang tentu saja baik dan share kebaikan ke orang banyak seperti itu. Jadi kita harus memanfaatkan teknologi yang ada, teman-teman. Terima kasih Uci. Wah, mantap sekali ya Kak Ami ya. Ya benar ya, jadi manfaatkanlah teknologi yang ada sekarang ini mumpung masih diberi kesempatan. Ya itu aja sih. Jangan mau kalah sama teman-teman yang lain ya. Gitu. Terus apalagi ya? Ya sudah, mungkin sebelum kita tutup, alangkah baiknya kita membaca istighfar sebanyak-banyaknya. Astagfirullahaladzim, astagfirullah. Kemudian membaca hamdalah, alhamdulillah. Dan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Jazakumullah khair kasir kepada teman-teman yang sudah meluangkan waktunya untuk bisa hadir, kepada Irfan, kepada adiknya adiknya Sita, kepada Sita sama kepada Ami. Sampai jumpa lagi di pertemuan Sterling selanjutnya. Insya Allah minggu depan kita akan membuat video simpel ya, sama-sama simpelnya dengan menggunakan HP. Kayak gitu. Mungkin terima kasih. Saya tutup. Afwan kalau ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh, makasih banyak Uci Ami. Iya. Terima kasih Sita. Ya, Selamat berlatih. Tinggal kita.